dalam satu hari sholatnya tepat waktu, khusyuk terus, bisa ditambah dengan sholat sunnahnya, rawatib, ba'diyah, qobliyah gitu kan, ditambah sholat duha dan sebagainya. Itu kan namanya bisa istiqomah terus gitu kan. Bayangannya kan begitu. Tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Nah, karena apa? Kalau kita sudah berpikir bagaimana agar kita istiqomah, iya iblisnya akan istiqomah juga menggoda kita. Kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Dipotong-potong saja. Dipotong saja gimana? Gini, misalnya kan nanti mau sholat zuhur, nggak usah dipikir. Tapi pada saat azan, berhentilah. Fokus dengan apa yang kita jalani saat itu. Apa? Kegiatan apa? Sholat. Ya fokus di situ. Ya. Nah, pada saat misalnya wudhu aja. Fokus dulu sama wudhunya. Tenang dulu. Apa namanya? Tidak tergesa-gesa. Setelah selesai wudhu, hak waktu. Nah, berikan hak waktu untuk wudhu. Kalau yang namanya diberi hak waktu, tangan dibasuh, muka dibasuh, gitu kan, kaki dibasuh dan sebagainya. Kalau ada hak waktu untuk mereka, yang didapatkan apa insya Allah? Menjadi tenang, tidak tergesa-gesa. Karena kita sadar, ini loh sekarang hak waktumu untuk tanganku dibasuh. Ini loh hak waktumu, muka dibasuh. Kan gitu. Nah, terus kita sholat. Sholat itu porsinya pada saat apa? Jadi di dalam satu kegiatan sholat, tidak usah jauh-jauh kita berpikir bagaimana agar mulai dari rakaat pertama sampai salam khusyuk terus, nggak usah. Yang penting itu apa? Yang penting adalah fokus pada hak waktu tiap masing-masing gerakan. Nah, kalau kita fokus pada apa? Suatu rangkaian sholat itu harus khusyuk, wah iblisnya siap-siap satu rangkaian itu digoda istiqomah menjadi tidak khusyuk kan gitu. Berarti apa? Dipotong-potong saja. Potong dulu misalnya hak waktu untuk takbiratul ihram itu bagaimana? Allahu Akbar kan gitu toh. Tenang dulu. Sekarang mau apa lagi? Hak waktu kita menyampaikan. Sampaikan. Menyampaikan itu apa metodenya? Nah, sadar dulu. Terus apa? Hadirkan rasa hormat. Ini yang bagi yang sudah ngaji di tahap pertama, yang tahap 2 paling enggak kan paham artinya nih. Nah, kalau paham artinya, paham maknanya akan jauh lebih khusyuk lagi. Karena apa? Kita itu menyampaikan betul dari rasa, bukan sekedar kita mengucapkan. Kalau kita hanya tidak tahu artinya, itu seolah-olah kita hanya mengucapkan saja. Mengucapkan bacaannya saja. Bacaannya itu kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu kan kalau cuma segitu saja, begitu saja kita cuma sekedar mengucapkan. Tapi kalau kita bisa tahu maknanya, tahu mengerti apa artinya, kita betul-betul bisa menyampaikan itu dari apa? Keluar dari hati, menyampaikannya itu kepada Allah. Betul-betul nyambung gitu loh. Nah, oke ya. Jadi artinya apa? Dipotong-potong. Contoh nih, pada saat posisi berdiri itu kan kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini kalau saya tuh gini. Ini memang kita harus tahu artinya. Kalau tahu artinya dulu, nanti paham maknanya ini apa. Coba kita resapi bersama-sama, ya. Pada saat kita berdiri, kita menyampaikan surat Al-Fatihah. Kan Allahu Akbar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Kita kan sadar nih, melakukan segala perbuatan apapun diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, udah sadar nih, lanjut lagi, kita mau apa? Memuji Allah. Memuji Allah itu caranya, menyampaikan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Betul nggak? Oh ya, saya mau tanya Mas Novi. Mas Novi, betul nggak yang namanya orang bersyukur itu yang dibaca itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi betul nggak pada saat sholat itu sebenarnya kita sedang menyampaikan syukur kita kepada Allah. Coba ya, kan bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita menyampaikan syukur kepada Allah. Masih nyambung Mas ya? Masih? Oh ya, oke. Berarti menyampaikan syukur pada Allah. Uh, begini, caranya begini. Kan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Bismillah, kita sadar betul kita mau apa ini sekarang? Mau menyampaikan syukur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba pada saat sholat kita menyampaikan syukur kepada Allah. Kira-kira itu mengucapkan saja, menyampaikan betul-betul kepada Allah. Ini kan terasa, ketika kita alhamdulillahirabbil alamin. Kan rasa. Yang kedua, setelah alhamdulillahirabbil alamin, lo kita itu bersyukur sama siapa? Alhamdulillahirabbil alamin kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kan nyambung. Kita syukur betul sama Allah kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dilanjut lagi kepada siapa itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu siapa? Yaitu dia yang Maliki Yaumiddin. Dia yang pemilik hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Coba terangkan toh. Ini mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, kepada siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu ya Maliki Yaumiddin tadi. Maliki Yaumiddin. Kalau kita sudah sadar hidup kita itu akan ada pembalasan, makanya harus ada rasa kesadaran juga kita itu kan tidak ada daya dan upaya lagi. Uang semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya kita harus sadar menyatakan diri. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Nah, coba nyambung lagi. Hanya kepadamu saya mengabdi ya Allah. Sudah nggak ada daya upaya lagi. Semuanya itu nanti akan dibalas. Semuanya itu nanti akan dicatat. Artinya apa? Ya sudah kita sadar menyatakan diri. Hanya kepadamu saya mengabdi ya Allah. Hanya kepadamu saya beribadah ya Allah. Nah, sekarang kita beribadah saja, apakah nanti akan lancar-lancar saja? Kan enggak toh. Disambung lagi dengan berdoa. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ihdinas sirata. Iya karena butuh, iya karena butuh yang hanya kepada kamu nanti. Disambung, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Ini kan satu rangkaian nih. Kesadaran menyampaikan tadi. Kesadaran saya memberikan pernyataan, kesadaran pula saya hanya hanya meminta pertolongannya kepada Allah. Tuh. Kan terangkai ya dari awal sampai saya sini. Rangkaiannya lagi apa? Pertolongan apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, tuh kan terangkai lagi. Jadi hidup ini ya agar bisa mengabdi kepada Allah, maka doanya tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, rangkaiannya jalan yang lurus itu apa? Nah, Sirotol ladzi an'amta. An'amta itu apa? Jalan yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Nah, jalan yang
bisa mendapatkan kebahagiaan. Intinya di situ. Ya, nanti pertanyaannya dianu dulu ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu ya. Dina sirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu bukan jalan yang telah engkau jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Amin. Nah, ngomong amin saja coba bayangkan. Pernah nggak kita sadar ngomong amin, menyadarkan diri, oh saya ini mau ngomong amin. Amin itu apa? Ya Allah, kabulkan doa kami toh. Kabulkan permohonan kami kan itu. Amin itu ya sadar. Amin. Aminnya itu ngomong pakai rasa. Amin kan gitu toh. Nah, coba artinya kalau kita bisa tahu artinya, kita paham maknanya, itu akan bisa menambah kita khusyuk dalam menyampaikan bacaan ini kepada Allah pada saat kita sholat. Coba saya kelanjutannya. Ini bisa dipahami, Mas Novi? Bisa, Tat. Alhamdulillah. Bisa ya. Ini soalnya pendalaman aja ya. Nanti jam 10:30 lah kita review kembali metode yang kemarin. Coba sekarang di dalam sholat itu kan kemarin saya sudah sampaikan ada yang namanya permohonan, pernyataan, dan pujian. Ya, Tat. Halo? Halo? Putus ini sepertinya dari Ustadz. Mohon maaf. Ibu-ibu ada pertanyaan lain mungkin yang bisa ditanyakan? Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu, alhamdulillah dari, halo, Tat? Halo, Tat? Maaf, Tat, sebentar, Tat. Udah. Saya Udah nyambung ya? ya, oke. Udah. Nah, oke ya. Saya lanjut ya. Tadi keputus, maaf. Ya, coba sholat itu, di dalam sholat kan ada 3 sikap. Sikap pujian, sikap pernyataan, dan sikap permohonan. Saya mau tanya sama Mas Novi. Coba Mas Novi dijawab. Yang namanya sikap pujian, halo? Halo, Tat, Ya, nyambung, Tat. Ya, maaf, ya. diulangi lagi, Tat. Nah, kan di dalam sholat itu kan ada 3 sikap. Pertama, sikap perpujian, ada memuji sama Allah. Yang kedua, yaitu sikap pernyataan. Yang ketiga, sikap permohonan. Ya, coba mari kita bahas satu-satu. Yang namanya sikap memuji, ya, memuji nih ya, kira-kira yang dirasakan pada saat orang memuji itu kira-kira harusnya rasanya gimana? Ya, Menurut Mas benar-benar Novi. memuji. Nah, Benar-benar harus memuji, Tat, sungguh-sungguh. coba misalnya praktekkan Mas Novi memuji saya dengan marah-marah, coba bisa nggak? Coba praktekkan aja nggak apa-apa. Enggak bisa, Tat. Suruh marah tapi memuji.
Bisa nggak? Nggak bisa toh. Dengan Nggak bisa. dengan sebel gitu, misalnya dengan merengut itu bahasa Indonesia nih loh. Dengan apa ya? Coba lagi, saya contohin aja. Saya memuji Mas Novi ya. Mas Novi, sudah lama banget nggak ketemu. Jan. Saiki lo tambah ganteng ya lo Mas. Nah, itu kan. Bener nggak? Itu memuji atau ngece kira-kira yang mana? Memuji, Tat. Tapi itu bagi saya ngece, Tat. Karena tidak Malah sesuai ngece. kenyataan. Ya itu kan pujian kan fix gitu. Coba bayang memuji, yang namanya memuji itu kan hatinya ikut bahagia, ikut senang itu loh. Bener apa enggak? Enggak bisa memuji Mas Novi tapi dalam hati itu masih dengki, masih dongkol. Coba memuji orang yang masih didongkolin bisa enggak? Pasti omongannya cuman kedongkolannya itu. Apa ngomongin kalau sama orang yang dongkol itu pasti ya cuman kan ya kata-kata yang nggak enak loh. Nah, artinya apa? Coba selama ini Bapak Ibu kalau memuji sama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan pujian tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dalam kondisi hatinya itu biasa-biasa saja atau ada rasa getaran hati itu ikut senang itu kan. Yang gini ya, metodenya gini aja deh. Tolak ukurnya gini aja. Tadi saya mencoba memuji Mas Novi. Kira-kira pada saat saya memuji itu hati saya dalam kondisi plong atau ada ganjalan? Mas Novi jawab, Mas Novi. Plong, Tat. Nah, plong toh. Coba Ya, yang namanya orang memuji itu hatinya dalam kondisi plong. Ya, bagaimana agar hatinya plong? Caranya gimana? Ya harusnya ikhlas. Ikhlas, nggak ada pamrih, nggak ada apa-apa. Saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah itu kan. Ya alhamdulillah ini kan dalam rangka betul-betul mengucapkan karena Allah. Artinya kan menjadi ikhlas toh. Ini kembali lagi rangkaian 7 ilmu tadi kan caranya agar plong hati ikhlas kan gitu. Artinya kalau kita sudah memuji Allah tapi kok rasanya biasa-biasa saja, nah hati-hati loh. Jangan-jangan itu cuma mengucapkan saja, jangan-jangan itu cuma di mulut saja, itu loh. Nah, karena indikatornya orang memuji itu ya awalnya pasti hatinya plong. Nek hatinya plong itu enak memuji. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka apa? Kalau kita hatinya bisa apa? Bisa sadar mengikhlaskan untuk memuji sama Allah, kan artinya hatinya jadi plong nih. Nanti selesai sholat, apalagi selesai sholat itu udah campuran hatinya ya menjadi plong. Nah itu ya macam-macam ya, senang sholat dan sebagainya. Hati menjadi tenang. Itu kalau ukur nanti bagaimana kok kita kalau selesai sholat hati menjadi plong. Hati menjadi senang, maaf. Nah, artinya apa? Dipotong lagi toh, ada potongan-potongan kecil yang sebenarnya kita itu kadang tergesa-gesa pada saat sholat. Kita sadar nih mau memuji, ya sudah ikhlas dong mujinya. Kalau bisa ikhlas, tolok ukurnya apa? Hatinya plong dong pada saat rukuk saja dah. Rukuk itu kan pujiannya. Rukuk itu kan bacaannya apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tapi kalau yang ada bacaan yang lain, monggo ya. Saya tidak membahas di situnya ya. Salah satu bacaannya kan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah itu kan sudah pujian loh. Maha Suci Allah kan harusnya menyampaikannya dengan betul-betul senang, pelong, Maha Suci Allah kan itu. Subhana Rabbiyal Azimi. Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Coba, kan pujian semua. Artinya apa? Harusnya pada saat ruku, pada saat sujud, itu akan
rasa kita itu hati plong setelah menyampaikan itu. Plong setelah selesai dari rukuknya, plong setelah selesai dari sujudnya. Karena kita sadar sedang memuji. Oke ya. Jadi coba direnungkan lagi, coba dikoreksi lagi masing-masing dari kita. Selama ini bagaimana pada saat kita mengucapkan pujian sama Allah. Ya, itu pujian. Yang kedua, di dalam sholat itu kan ada pernyataan. Pernyataan itu apa? Misalnya sama Mas Novi saya ngomong, Mas Nov. Di sini ini contoh kalimat pernyataan ya. Mas Nov, tolong dijawab Mas Nov. Misalnya gini, Mas Nov, saya pinjam uangnya 100.000, besok saya kembalikan. Itu kan pernyataan benar, pernyataan atau bukan itu? Iya, Tat. Ya kan, pernyataan toh. Komen aku nyilih duit, sesuk tak balik. Oke kan gitu. Berarti harus Ya, tegas ya, Tat ya? Ya tegas. Dalam hati ini ada kesungguhan. Nah, kata kuncinya adalah kesungguhan pada saat ngomong pernyataan. Jangan asal ngomong aja, iya karena butuh, iya karena setang. Ya harusnya kan, iya karena butuh. Nah, hadir rasa kesungguhan hanya kepadamu saya mengabdi, ya Allah kan gitu kan. Iya karena setangin, ya juga kepadamu saya mohon pertolongan kan gitu. Ada kesungguhan di situ. Terus apalagi asyhadu alla ilaha illallah. Pernyataan juga ada rasa kesungguhan di situ. Jangan hambar saja. Kalau hambar saja nanti rasa itu nggak nyambung sama Allah. Kata kuncinya khusyuk itu ada di rasa. Nyambungkan rasa antara kita sama Allah. Nah, mengenai yang kemarin metodenya itu kan metode cara kita melihat tidak tergesa-gesa dan sebagainya, itu adalah tahapan-tahapan cara. Tapi kalau sudah ke sini arah sini harusnya kita itu sholat itu seperti dia menyampaikan aja, nyambung aja gitu. Oke, yang terakhir apa tadi? Di dalam sholat itu ada permohonan, Permohonan doa. sikap memohon. Di mana itu? Ada di ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada di mana lagi? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Doa semua. Pada saat kita menyampaikan itu, apa iya kita sudah betul-betul menghadirkan rasa memohon sama Allah. Kemarin sudah saya praktekkan, saya analogikan, ada Mas Erika, ada Mas Novi, ada Bu Ana ya, ada 3 orang. Saya mau minta tolong sama 3 orang ini, setelah yang terakhir tidak ada lagi. Pertama saya mohon sama Mas Novi misalnya, Mas, mbak saya minta tolong pinjem uangnya 100.000 misalnya. Terus jawabannya, oh nggak ada Mas, gitu kan misalnya. Ah nggak apa-apa. Ya artinya itu biasa-biasa saja. Kan ada apa? Karena masih ada Mas Erika, masih ada Mbak Ana, kan gitu. Masih ada 2 orang lagi yang bisa membantu saya. Sekarang saya ngomong lagi sama Mas Erika. Tapi kalau dalam pikiran harusnya sudah mulai harap-harap cemas. Karena harusnya apa? Kalau saya gagal ngomong sama Mas Erika, tinggal Mbak Ana satu-satunya kan gitu. Artinya secara logika saja pada saat saya ngomong pada orang yang kedua ini mulai hadir rasa saya harus sungguh-sungguh nih ngomong sama Mas Erika sekarang kan gitu. Ngomong lagi sama Mas Erika, wah saya minta tolong Mas, itu kan sudah ada rasa betul-betul merendahkan, memohon sama Mas Erika. Ternyata jawabannya tidak ada, misalnya kayak gitu. Tinggal yang terakhir, tidak ada lagi setelah Mbak Ana kan itu yang kemarin. Gimana rasanya kalau kita memohon pertolongan kepada yang satu-satunya, yang setelah satu-satunya tadi, tidak ada yang lain lagi, coba bayangkan.
Harusnya kan ya sudah, harusnya kita itu betul-betul mencurahkan rasa memohon itu betul-betul dengan kesungguhan, betul-betul apa ya, ya sadar betul bahwa ini hanya satu-satunya yang bisa menolong. Ya, artinya pada saat mengucapkan Robbi firli warhamni itu kan sadar. Robbi firli ya Allah ampuni aku ya Allah itu kan gitu kan. Nah ditambah lagi kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, membaca Robbi firli warhamni wasburni ya nanti hambar saja walaupun rasa sudah dihadirkan. Tapi kalau kita tahu artinya, mengerti maknanya, ya Allah ampuni saya ya Robbi firli gitu kan. Kasihini saya ya Allah warhamni ya itu loh. Cukupkan saya wajburni, angkatlah derajat saya, warfa'ni, berilah rezeki, warzukni, tunjukkan kami jalan yang lurus, wahdini, berilah kesehatan ini yang corona ini, wa'afini, betul-betul serius lah, wa'fu'ani, maafkan, lengkap. Duduk di antara dua sujud itu sudah ada doa yang isinya itu lengkap. Sudah minta ampunan, sudah minta dicukupkan, sudah minta dikasihani sama Allah, apalagi minta diangkat derajat, minta rezeki, minta kesehatan, minta dimaafkan loh coba. Kalau semua doa duduk di antara dua sujud saja dikabulkan, kira-kira hidup kita itu kira-kira di bahagia atau masih pusing mikirin masalah kira-kira. Ya harusnya itu betul-betul hidup kita menjadi bahagia. Sudah dalam apa namanya? Sudah dalam pertolongan Allah. Ya, bisa dipahami Mas Novi. Ini saya kayak ngomong sendiri nih, kayak aneh nih saya nih. Ini Sudah, oke Mas Tat. Nov. Oh Alhamdulillah. ya. Ada pertanyaan ini, Tat. Coba yang Ya, tanya boleh, ini boleh. mungkin jadi bisa untuk Ya, dijawab monggo. sama Ustadz. Yang pertama dari Bu Dewi Triana. Ustadz, jika Siap. beribadah itu timbul rasa malas, Yeah. ogah-ogahan, Yeah. apa yang harus dilakukan? Apakah kalau sulit beribadah, berarti Allah mencabut nikmat beribadah kita? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Monggo. Oke. Ya, ini saya rangkum ya pertanyaan bagaimana supaya tidak malas, tidak ogah-ogahan gitu aja ya. Nah, Ya. caranya gini Bu, caranya gini ya. Pertama, tanamkan dalam hati, saya harus sholat tepat waktu. Tanamkan dalam hati. Tanamkan dalam hati, saya sholat itu ya kudune khusyuk gitu kan. Tanamkan dalam hati. Betul-betul tanamkan itu. Cara terpatri dalam hati itu, ya saya itu sholat mulai sekarang harus tak perbaiki. Apalagi besok ini Ramadan ini ya, kan kesempatan nih. Tanamkan dalam hati dulu. Wis, kalau sudah tertanam, kan tinggal eksekusi nih. Permasalahannya menjadi malas, menjadi ogah-ogahan itu kan karena dihambat pada saat eksekusinya. Siapa yang menghambat kira-kira? Ya iblis, siapa lagi? Ya setan, siapa lagi itu kan? Nah, coba caranya bagaimana agar tidak terhambat sama yang namanya iblis tadi. Nah, misalnya nih, saya kasih contoh ekstrim saja. Yang namanya sholat tahajud itu sulit atau mudah kira-kira Mas Novi sholat tahajud tuh? Sulit, Tat. Sulit. Sulit lah? Susah lah? Ya. Susah. Enak-enak ngelingker apa ambil selimut jam 3 kan enak-enak itu tadi suruh sholat kan ya sulit. Nah, padahal kita sudah ditanamkan dalam hati kita kalau sholat
tahajud itu ada nilai tambah, itu kan. Kalau sholatnya baik, semuanya akan menjadi baik. Tanamkan terus dalam hati ini sholat itu harus baik. Kunci ini, sholat itu ibadah yang utama di surat berapa itu? 29 ayat 45 disebutkan ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amalan ibadah yang pertama kali yang nanti dihisab itu kan, coba sholat itu penting sekali, tanamkan dalam hati. Nah, eksekusinya bagaimana? Jangan tergesa-gesa, itu metodenya. Ya, Tat. Lanjut, Tat. Halo, kok terputus ya? Maaf ya, terputus ya? Ya, Sudah nyambung, Mas Nov? sudah, Tat. Sudah ya? Ya. Pertama, cara misalnya kita kasih contoh kasus saja ya. Bagaimana sih agar sholat tahajud itu mudah? Pertama sama, tanamkan dulu dalam hati, saya ini harus sholat tahajud. Saya mau berniat betul sholat itu kan. Pertama kali ditambah dengan doa juga boleh. Ya Allah, tolong saya agar bisa menjalani sholat itu dengan khusyuk. Berdoa saja. Agar pokoknya langkah pertama itu tertanam dulu dalam hati. Ya, yang kedua eksekusi. Eksekusi itu kan tinggal kita melawan iblis kan. Eksekusinya bagaimana? Jangan menggunakan nafsu dalam menjalaninya. Aplikasinya bagaimana? Jangan tergesa-gesa. Pada saat kita sudah terbangun terbangun dari tidur, itu kan duduk dulu tenang, gitu kan. Walaupun mata masih merem itu tenang dulu. Langkahkan kaki menuju tempat wudhu atau kamar mandi lah. Walaupun mata masih merem nggak apa-apa, tenang dulu. Tapi dengan tenang ya. Tetap jalani dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan kemerungsung, tenang saja. Habis itu buka wudhu, jalani dengan wudhu. Nanti coba buktikan Bapak Ibu semua, buktikan ya. Ini soalnya saya sering membuktikan itu. Yang terjadi apa? Rasa malas, rasa ogah-ogahan itu hilang sekejap les. Nah, soalnya saya pernah membuktikan itu. Ternyata begitu. Ketika hati kita betul-betul punya hati kita betul-betul punya itikat yang kuat untuk menjalankan sholat, tadi sholat itu ya, terus menjalaninya tidak tergesa-gesa, tidak dengan nafsu, ternyata itikat tadi akan lebih kuat dan kita akhirnya bisa sampai bisa menjalani. Saya mau tanya sama Mas Novi, Mas Nov, saya mau tanya, betul nggak yang namanya jam 3 pagi, jam setengah 4 itu tidurnya itu pas waktu enak-enaknya, bener apa enggak? Betul, Tat. Betul toh? Pas nyaman-nyaman nih, pas pulang. Wah, pules-pules pas adem-ademnya, pokoknya semua sepakat itu. Tapi percaya atau tidak, jam segitu, kalau kita bisa sholat tahajud dan bisa khusyuk, itu lebih nikmat daripada tidur yang katanya lebih enak tidur tadi. Padahal tidur tadi udah enak kan? Bener nggak Mas Rob? Iya. Tadi kan sudah enak ya, sudah wah enak ya tidur. Semua ngelingker, ambil selimut, wis dekam itu kan misalnya, itu enak kan? Tapi kalau bisa sholat dan bisa khusyuk, akan mendapatkan nikmat yang lebih berapa kali lipatnya daripada ngelingker tadi. Kalau kita setelah selesai sholat ya, terus kita ngelihat orang yang masih tidur ini, ya Allah, kalah ini nikmatnya. Maaf ya, ini saya sekedar testimoni saja. Itu ya saya juga kadang bolong-bolong itu kan sholat tahajud ya susah. Ya mudah-mudahan dengan menyampaikan ini saya menjadi rajin tahajud kan gitu. Doanya ya Mas Novi ya. Amin, amin, amin. Tapi ya itulah. Saya pernah merasakan begitu. Nah, terjawab nggih pertanyaan tadi Mas Novi? Alhamdulillah, Tat. Nah, artinya metode Mungkin ada pertanyaan ya, lain. monggo. Coba, Kayaknya tadi Bapak ada. Ibu, Ada kok tadi? tadi dari
Ibu Triana sudah. Di awal tadi ada Mas kayaknya. Yang pertama itu yang pertama tadi dari Ibu Aan dan Bu Ya, Yadi itu apa? ada testimoni benar Tat gitu. Ternyata kalau beliau mau pengen kusuk malah jadi sulit gitu. Jadi kan Nah, gitu. Nah ini sekarang Tat ada pertanyaan lagi Tat. oke, Coba monggo. karena ketika saya membaca seperti yang disampaikan Ustadz bahwa ada di Al-Fatihah itu ada 3 Hmm, sikap, saya sudah ya, melakukan itu. Lalu setelah kita membaca amin, masuk ke ayat selanjutnya, insya Allah masih bisa kusuk, masih bisa nyambung gitu. Nah, ketika saya pas mau gerak ke ruku, itu setelah ruku kadang blank gitu, lalu bagaimana caranya biar tidak pikirannya blank gitu, atau ada oh, kayak ada yang masuk lain set gitu, jadi kayak keputus itu loh Tat. ya. Pas ganti gerakan itu Rumusnya maksud kan ada saya dua. seperti itu. Ya, rumusnya kan ada dua sebenarnya. Pertama itu apa? Sadar dulu. Yang kedua menghadirkan rasa hormat. Nah, sekarang kan Mas Novi mau ruku. Harusnya sebelum ruku kan sadar dulu nih. Nah, ini habis ini mau ngapain ya? Tapi tidak terucap begini ya. Dalam hati sekilas kan sadar. Habis ini ruku. Dan ruku lah. Nah, setelah sadar mau ruku, eksekusi saja. Allah, angkatnya Allah Akbar dengan pelan-pelan. Nah, sadar nih kalau sudah posisinya udah baik, udah benar, ini mau ngapain nih sekarang? Kok memuji, gitu? Ini memuji sadar betul, memujinya harus ikhlas dong. Nah, itu kan? Ini memujinya dengan ikhlas, artinya plong dong artinya. Disampaikan subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Kan gitu. Ini penting banget kita memahami kata demi kata arti bacaan. Agar kita meresapi betul subhana itu kan loh. Kan kerasa ya Mas Nof ya. Subhana Rob itu kan Allah ya, Tuhan itu kan. Maha suci Tuhan ya subhana Rabbiyal azimi Tuhan yang maha agung. Agung. Wa bihamdi atas segala pujimu itu kan. Nah, itu kata kunci betul. Kata kuncinya di situ. Nah, sekarang gini, kalau misalnya Mas Novi sudah bisa merasakan khusyuk pada saat membaca surat Al-Fatihah, misalnya kan, satu rangkaian nih khusyuk nih, kan tinggal fokus ke rangkaian berikutnya. Oh, sekarang mau ruko. Nah, kan fokus itu dulu kan. Tadi itu loh, akar istiqomah tadi itu loh. Fokus itu dulu rangkaian ruko. Rukonya sudah nih, sudah selesai, sudah metodenya sudah jalan, sudah menghadirkan rasa, sudah menyampaikan lagi, itu kan. Sekarang mau apa lagi? Itu kan sadar dulu. Jadi tidak usah berpikir ini rokaat pertama, rokaat kedua. Wah nanti pikirannya, wah ini masih rokaat pertama, belum sampai rokaat 4. Jadi artinya kan jadi tergesa-gesa. Kita menikmati pada saat menyampaikan pujian sama Allah, oh hatinya jadi plong. Gitu kan? Coba aja lah, nanti buktikan ketika kita memuji sama Allah dengan betul-betul ikhlas, plong-plong hatinya. Coba ya, setelah apa yang kita rasakan pada saat setelah selesai sholat. Pertama, yang pasti itu hati plong. Karena apa? Kita menyampaikan, melakukan pun ikhlas gitu kan. Ilmu ikhlas nih, plong itu. Yang kedua, kita tadi sudah memohon sama Allah, ada harapan sama Allah, itu kan? Ada harapan semuanya, rizkinya, apalagi itu tadi dicukupkan, diampuni dan sebagainya. Ada harapan di situ. Artinya apa? Ada semangat hidup baru setelah sholat itu. Yang ketiga apa?
tadi kita sudah mengucapkan pernyataan itu kan. Artinya itu apa? Ada kesungguhan juga setelah selesai sholat, kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalani dari kegiatan antara sholat zuhur ke sholat asar lagi nanti. Ada kesungguhan lagi menjalani hidup antara sholat asar ke sholat maghrib dan seterusnya. Kalau rangkaian-rangkaian itu bisa kita jalani terus, ya sebenarnya itu yang dimaksud dengan definisi. Yang dimaksud dengan kita menjadi senang sholat tadi. Tak terasa, orang yang senang sholat, orang gini aja gampangnya, ngobrol sama orang baik. Mas Novi ngobrol sama orang baik. Itu pinginnya cepet-cepet atau berlama-lama. Kira-kira yang mana? Lama-lama, Tat. Lama-lama, Tat. Ketemu sama orang baik. Mas Nop, halo Mas Nop. Ya, Tat. Ketemu sama orang baik. Mau kira-kira inginnya itu cepat-cepat atau lama-lama? Lama-lama, Tat. Karena asik. Nah, karena asik loh, nggak sadar itu. Nggak sadar, karena orang baik ya jadi lama. Nah, Allah itu baik atau maha baik, Mas Novi? Maha baik, Tat. Nah, kalau Allah itu maha baik, harusnya kalau sholat itu cepat-cepat atau lama-lama. Lama-lama, Tat. Nah, selama ini kita itu lama-lama atau cepat-cepat? Setengah-setengah, Tat. Kadang Setengah cepat, cepat. kadang lama. Nah, cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu wajar atau nggak wajar? Nggak wajar, Tat. Nah, Mas Novi pengen jadi orang wajar atau tidak wajar? Siap wajar, Tat. Sudah berapa tahun jadi orang nggak wajar? Sudah 39 tahun, Tat. Sama. Saya juga begitu. Sebelum ngaji sama Ustadz Wibi, Ustadz Edi. Ini ada Ustadz Edi kok ya? Oh ada. Iya. Ustadz Edi Nur. Ada Ustadz Erika Bagus. Ustadz Oding. Gitu. Banyak Ustadz di sini ternyata. Alhamdulillah Ustadz semua di sini. Ustadz Novi juga besok mau ngisi. Ya Mas Ustadz ya? Oke, monggo lanjut. Lanjutannya apa ini? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Monggo, Bapak, Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kaitan dengan materi sholat khusyuk dari Bapak Dhani Adi Nugroho. Atau kalau enggak ada, Pak Ustadz Edi Nur, monggo menyampaikan apa, monggo mengkoreksi yang sudah saya sampaikan. Saya cuma junior ya. Saya Senior. unmute untuk Pak Edi. Monggo Pak Oh Edi. yes, jelas no, harus no. Waktu dan tempatnya kami berikan untuk menambah materi. Wah, ternyata HP ini mau dipancer tok mas. Oh iya, mungkin ada Ustadz Oding atau Ustadz Oding atau Ustadz Erika Bagus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz Oding nih, monggo mas Ustadz. Wah, ini bukan Ustadz, ini dituduh jadi Ustadz ini. Terima kasih Ustadz Nugi. Mohon maaf tadi terlambat. Monggo mas, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi mau tanya ini, apa namanya tadi itu kan pentingnya sholat dalam ibadah itu kalau kita merankingnya itu kira-kira itu gimana, Tat? Maksudnya gini, tadi Ustaz Nugi bilang sholat itu sangat penting. Jadi kalau Utama kita itu misalnya ya. meranking itu ranking 1 kan, harusnya sholat itu kan harusnya ranking 1 ya, Tat. Harus jadi juara 1 dalam ibadah, kira-kira begitu, Tat. Betul. Gimana tuh, Tat? Sudah gitu aja. Ya, gini aja mas.
nggak usah di ranking lah. Nanti kalau di ranking nanti ada apa? Ada resiko nanti. Oh ini berarti nggak perlu ini ya, itu kan resiko ta. Jadi gini aja, Mas Oding. Amalan yang pertama kali dihisab itu kan sholat, ya kan? Kalau sholatnya baik, semua menjadi baik. Itu hadisnya ada. Artinya kalau kita berpikir fatonah, kata Pak Edinur, Pak Ustadz Edinur, fatonah, kalau kita fatonah, cerdas. Ini kan menjadi kata kunci dalam menjalani hidup. Gimana Kak? Fokus saja, perbaiki terus sholatnya. Kita sudah tidak ada andalan lain selain sholat. Karena kalau sholatnya baik, semuanya akan menjadi baik. Oke, ini saya tunjukkan ayat ya. Ya Mas Novi ya, saya share dulu ya. Bisa kelihatan Mas Novi? Ya. Kelihatan. Saya, oke. Itu kan di surat 29. 2945 ya. 29 Ya, ayat 45. gitu. Kelihatan ya? Surat Al-Ankabut. Baca Al-Quran yang sesungguhnya nih ada kata sesungguhnya surat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau surat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Benar ya? Berarti betul-betul ada keutamaan yang betul-betul lebih besar dari ibadah yang lain. Itu menurut surat Al-Ankabut ayat 45. Itu nggih, Mas Ustadz Oding, bisa dimengerti? Siap. Oke, siap. Nah, mungkin yang lain ada atau bagaimana? Mas Novi? Monggo, Ibu Puji atau Mas Aan dan Bu Yati Saya mau atau tanya bentar Mas Novi, Mas Nov. ya baik. Ini menurut Mas Novi atau Pak Edi lah nanti coba jawab ya. Kan dalam 1 minggu ini kita kan ada kajian online terus ya. Ada yang berbicara tentang masalah hidup, tawakal, sabar, terus apa itu dan sebagainya lah setiap hari kayak gitu. Nah, saya itu sebenarnya cuman mau ngisi sesuatu yang mudah-mudahan ini manfaat, tapi belum tersampaikan gitu loh. Apa itu ya tema sholat khusyuk ini dalam 1 minggu. Makanya apa? Makanya kemarin saya sudah bahas tentang sholat khusyuk. Minggu ini saya sholat khusyuk, itu kan. Ya siapa tahu misalnya minggu depan pun mungkin sholat khusyuk lagi. Kira-kira begitu. Karena apa? Agar pembahasan sholat khusyuk ini tidak tertinggal juga dalam 1 minggu ini. Walaupun materinya ya cuma itu saja. Karena ini materi yang sebenarnya yang apa ya? Yang dipraktekkan itulah. Yang sebenarnya hanya bisa dipraktekkan. Saya cuman memotivasi agar ayo kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah ini, salah satu ibadah yang utama ini yaitu sholat khusyuk ini. Kira-kira begitu Mas Nov. Menurut Mas Novi, kira-kira perlu ditambah pembahasan lain yang mungkin dikembangkan lain atau fokus pada hal-hal seperti ini saja, kira-kira yang mana Mas Novi? Saya minta pendapat. Agar besok ke depan itu dalam pembahasan sholat khusyuk itu biar apa ya, ada peminatnya itulah minimal. Kan sholat ini penting sekali toh. Ini peminatnya minim. Ya Mas Novi, ini Mas. Ya. Pertama yang menghadirkan samaah adalah Allah. Niatnya Siap. Ustadz itu kan cuma menyampaikan mencari pahala. Ada
jamaah atau tidak mendengarkan itu adalah sudah urusannya bukan Ustadz Nugi. Gitu kan katanya kalau mau pengen ikhlas. Nah, siap, jadi kembalinya siap, tawakal. siap, siap. Jadi nanti pesertanya cuman hanya Ustadz Daniadi Nugroho sama saya saja ya juga nggak apa-apa. Saya Itu suka, sudah menjadi saya suka. Itu menjadi amalnya Ustadz sendiri. Itu pendapat saya. Nah, yang kedua kaitan dengan materi sholat khusyuk itu memang menjadi amalan yang utama yang nanti dihisab. Saya setuju. Kemarin saya nambahin sedikit, tadi ada kata-kata Ustadz sudah benar, pas, tapi saya menekankan saja kata-kata Ustadz dari kajian Pak Guru kemarin. Kalau pengen kita segera ditolong Allah, maka ya jadikanlah sholat itu menjadi andalan, gitu Pak Guru tuh. Andalan untuk kita bisa minta pertolongan pada Allah. Lewat apa andalannya? Lewat sholat. Gitu. Pak Guru kemarin sepertinya saya menangkap itu. Jadi tadi sudah pas, tapi ada saya tebali garis bawahnya adalah menjadi andalan. Sudah memang sholat menjadi utama, tapi juga tambah menjadi andalan. Nah ini ada pertanyaan Tat, alhamdulillah dari Bu Sri Wahyuningsih. Bentar Tat, ini dari Bu Sri. Saya lanjut pertanyaan ya Tat ya, mohon izin ya. Ya, monggo. Maaf ini nyunyak-nyunyuk karena baru belajar. Pak Ustadz, bagaimana caranya biar pada saat berdoa itu bisa sampai nangis? Lalu, apakah betul kalau kita susah nangis pada saat berdoa itu, hati kita dikeraskan sama Allah? Nah, ini pertanyaan super bagus. Alhamdulillah. Monggo, Ustadz Nugi. Alhamdulillah. Jadi gini ya Bu. Bu siapa namanya Mas? Bu Ani ya? Dari Ibu Sri Wuryandari. Sri Wuryandari. Alhamdulillah. Sri Wuryandari. Ya Bu, jadi gini Bu. Yang namanya nangis di dalam sholat itu sebenarnya cuma efek samping saja. Karena apa? Karena rohaninya diajak sholat. Efek sampingnya nangis, kan gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi, bagaimana supaya bisa nangis? Ya nggak usah dipikirkan bisa nangis atau tidak nangis. Yang penting itu terkait tadi itu analogi bagaimana menghadirkan rasa memohon sama Allah. Betul-betul minta sama Allah itu rasanya bagaimana? Nah, sekarang apa sih yang menghalangi kita? Kok kita di dalam memohon itu kok rasanya kok hambar gitu kan biasanya kan gitu ya. Hambar biasa-biasa saja gitu kan. Nah, bagaimana terasa betul-betul dekat sama Allah? Saya mau tanya. Nah, saya mau tanya coba. Sholat itu kan menghadap Allah, ya. Kira-kira Allahnya itu di mana kira-kira Bu? Kan sholat begitu kan? Sholat itu kan menghadap Allah. Terus Allahnya itu di mana kira-kira? Allahnya di mana? Di depan kita. Di mana? Di hadapan kita. Nah, oke, ini ya. Saya buka ayat dulu ya, biar agak mantap ini. Dia di surat Al-Baqarah, surat 2. Surat 2, 186. Nah,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku. Nah, jawabannya apa itu tadi? Sesungguhnya Aku dekat. aku dekat. Pertanyaan berikutnya, sedekat apa? Kan gitu toh? Oke, Ya. saya masuk ke surat, salah. Surat berapa Mas Nob? 16 ya? Ya, surat 50-16. Surat 50, 16. Ayat 16. Nah, dan sesungguhnya, ini coba perhatikan Bu. Sesungguhnya Ya. kami telah menciptakan manusia dan mengetahui, salah. Nih, mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berarti kira-kira dekat sekali nggak Allah itu? Dekat Jadi sekali. dekat sekali. Jadi jawabannya jangan di depan kita itu jangan ya. Nanti Allah punya tempat nanti. Jadi jawabannya itu Allah tuh dekat sekali. Bahkan ibu pada saat sholat terus batin apa ya misalnya, habis sholat ini saya mau makan kira-kira Allah tahu apa enggak kayak gitu. Nah, tahu. Nah, kalau kita sudah tahu Allah itu dekat, terus menyampaikan doa, kira-kira ibu jadi yakin apa enggak doanya itu Allah mendengarkan? Yakin. Yakin tak? Nah, Yakin. sekarang tinggal yakin. Nah, sekarang tinggal adabnya diperbaiki. Adabnya itu maksudnya apa? Menghadirkan rasa memohonnya itu coba ditingkatkan. Misalnya tadi memohonnya, bagaimana memohon itu kira-kira kita itu betul-betul dalam kondisi merendah kepada Allah atau ini tidak merendah, kira-kira yang mana? Merendah toh? Merendah, sangat merendah. Merendah, sangat merendah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Kan gitu tak? Iya, betul. Berilah Betul, petunjuk Ustaz. saya, berilah keselamatan saya. Nah gitu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kok Bu. Yang penting kita tuh tahu Allah itu dekat sekali loh. Nah kira-kira dari jawaban itu sudah terjawab belum? Ya, sudah sih, sudah. Tinggal prakteknya, Pak. Ya iya praktek. Kita itu bahas di sini tuh tinggal praktek aja kok. Oke, enggak, yang lain Mas Novi ada enggak? Enggak, Ustaz. Oke, sami-sami Bu. Mas Novi ada yang lain? Mas Novi mut. Ya. Mohon maaf, Tat, ini tadi ada yang ngeblank langsung. Jadi, oh ya. Tapi semuanya sudah tersampaikan, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang mau disampaikan. Insya Allah sudah sangat jelas sekali ya. Tinggal pokoknya prinsipnya itu begini. Saya kasih resume ya. Habis resume selesai Mas ya? Iya, Tat, ini sudah kan sudah nggak ada pertanyaan, tinggal praktek toh. Ya, saya kasih resume ya. Yang pertama, pokoknya intinya adalah ketika sholat itu rumusnya cuma 2. Pertama, sadar dulu kita mau apa, kita sedang ngapain. Yang kedua, hadirkan rasa hormat kepada Allah. Isinya ada 2 itu. Nah, kita sadar prakteknya kemarin sudah.
bagaimana agar kita sadar mengucapkan, sadar, pikiran tidak jalan-jalan dan sebagainya. Itu kan tahap 1 ya. Tahap 1 itu pertama mata melihat, tidak boleh merem, menyampaikan dengan bersuara, terdengar telinga sendiri itu kan. Nah, itu kan masih tahap 1 nih. Mengucapkan tanpa mengerti artinya pun nggak apa-apa, tapi dia bisa sadar. Itu udah lumayan bagus daripada mengucapkan nggak sadar malah kayak orang mabuk kan gitu. Nah, pertama sadar dulu. Kita sadar. Yang kedua, hadirkan rasa. Nah, yang paling utama itu adalah rasa hormat kepada Allah. Bagaimana agar kita betul-betul bisa hadir rasa hormat? Ya kita harus sadar dong, Allah itu kan maha dekat. Tadi sudah dibahas di surat 2186, di surat 50 ayat 16, Allah itu sangat dekat. Kalau Allah sangat dekat, apa iya? Itu mengawasi kita, kan ngawasi kita pastinya. Pertama, yang kedua, kita sholat itu kan dicatat amal perbuatan kita, iya kan? Sama malaikat. Itu di surat 36 ayat 12. Bekas-bekas yang kita tinggalkan itu dicatat semuanya. Apa yang kita perbuat juga dicatat semuanya, gitu kan? Nah, kalau kenyataannya demikian, artinya pada saat kita sholat itu, kita berarti kondisi sedang direkam. Nah, kalau kita sadar kondisi kita sedang direkam, dicatat sama Allah, harusnya kita akan melakukan kegiatan sholat ini kan harus yang terbaik karena sedang memproduksi rekaman yang terbaik. Artinya apa? Sadar dong, kalau kita juga direkam. Harusnya timbul rasa hormat sama Allah, ya kan? Ini yang ketiga, kira-kira yang namanya amal ibadah itu catatannya langsung seketika setelah selesai atau nunggu nanti sore, nanti malam, besok dan sebagainya. Kan artinya malaikat mencatat itu seketika setelah selesai apa yang dilakukan. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya langsung dicatat. Gitu kan? Dengan kondisi yang seperti itu dan nyata memang begitu, harusnya kita sadar dong, yang namanya sholat, pikirannya jangan jalan-jalan. Harusnya sadar dong kita itu sedang memuji Allah, kan gitu tuh. Harusnya sadar dong kita sedang memohon sama Allah dan sebagainya. Nah itu artinya dengan kita menyadari bahwa sholat itu harus menghadirkan rasa hormat, otomatis tahap pertama pun kita tidak usah bersusah payah karena sudah otomatis apa akan terwujud pada saat kita bisa menghadirkan rasa hormat tadi. Nah, latihan titik kemarin yang saya suruh melihat dulu sampai beberapa menit itu hanya latihan untuk memandu kita bisa menghadap Allah dengan rasa hormat, sikap hormat intinya. Memandu kita untuk menghadirkan sikap hormat kita kepada Allah. Itu ya, itu resume sederhana tadi. Nah, terus bagaimana agar kita istiqomah? Nah, agar istiqomah yang pertama tanamkan dulu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Pokoknya yang namanya sholat itu, saya mau merubah sholat saya agar lebih baik lagi, gitu kan? Saya mau sholat yang lebih khusyuk lagi. Itu tanamkan dulu dalam hati. Saya mau sholat tahajud nanti malam dan sebagainya. Tidak usah jauh-jauh, pokoknya ditanamkan saja itu, agar terpatri dulu dalam hati. Kalau sudah terpatri, sudah tertanam dalam hati, tinggal eksekusi. Nah, eksekusinya itu bagaimana? Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, jangan pakai nafsu. Nah, kalau sudah tidak pakai nafsu, nanti setannya melipir, katanya Mas Novi itu melipir, ya, setannya pergi. Setannya nggak bisa nggoda. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini luar biasa. Nanti bisa dirasakan nikmatnya sholat. Setelah selesai sholat, itu betul-betul hati itu plong.
tidak terasa selesai sholat ditambah sholat rawatib ba'diyah. Ditambah lagi ya, aku mau sholat lagi, sholat tobat misalnya. Tambah lagi sholat apa, monggo. Tanpa terasa sholatnya badi terus menerus jadi istiqomah, ya kan gitu kan. Jadi kita nggak usah berpikir panjang, otomatis menjadi istiqomah sendiri. Karena kita fokus dari tahap demi tahap. Nah, karena apa? Sholat itu lawannya adalah iblis, maka kita perlu strategi. Nah, strategi inilah yang tadi, tenang saja, nggak usah kemerungsung. Maka apa namanya? Yang namanya sholat, tolong Bapak Ibu berikan hak waktu untuk sholat ini. Betul-betul hak waktunya itu betul-betul ada. Oh, misalnya ada pertanyaan, Tan, kalau misalnya pas perjalanan bagaimana, gitu kan? Pas di bandara, pas di rest area, gitu kan? Itu kan keadaan darurat. Keadaan darurat, tetap berusaha bisa khusyuk. Pokoknya intinya gini, ini ya, ini praktekkan ya, Mas Novi, praktekkan ya, Mas Novi. Ya. Praktekkan, coba nggak usah jauh-jauh, nanti sholat zuhurnya betul-betul step by step fokus atau sadar dengan metode tadi. Ya, fokus itu dulu. Satu, sholat dulu ya. Kalau ternyata setelah selesai sholat bisa terasa yang namanya senang sholat, kok jadi enak ya, tambah sholat rawatibnya. Ya, ditambah sholat, maksudnya bukan menambah sholat rawatib, tambah sholat sunnah gitu maksudnya, bukan nambah sholat nanti gimana hukumnya. Ditambah sholat sunnah, ya kan? Nah, coba buktikan lagi kalau sholat sunnahnya sudah enak, sudah seneng, apa yang akan terjadi pada saat sholat asar nanti? Pasti ketagihan. Oh, sholat lagi. Artinya apa? Oh, berarti nanti saya mau sholat sunnah dulu, rawatibnya dulu, ditambah lagi. Ya, sholat dulu. Nanti buktikan lagi setelah asarnya beres, buktikan lagi pada saat maghrib. Pasti akan jos lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam satu hari, bisa terus-menerus, sholat itu betul-betul menjadi kontrol kita dalam menjalani kehidupan. Kontrol kita dalam menjalani 7 ilmu. Nah, sabarnya jadi ingat lagi, sadar lagi, sabar. Syukurnya lagi bisa tambah giat untuk bersujud syukur, tidak malas-malasan. Apalagi tawakalnya juga bisa sungguh-sungguh. Zikirnya bisa semangat lagi dan sebagainya. Kira-kira gitu Mas Novi. Ya, cukup ya? Karena ini waktu sudah hampir subuh. Ini sudah jam 10 lewat 41 menit, Tad. Alhamdulillah. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, monggo. Ya, ini sudah resume ada kok. waktu Sudah resume 12 kok. menit lagi. 12. Jadi, kalau sudah resume ya udah kita tutup gitu ya, Tad ya. Coba ya. Oke, sebentar saya tutup dulu. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya mohon maaf jika tadi saya ada sesuatu yang kurang berkenan, banyak guyonnya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang waktunya singkat ini dan materinya sebenarnya sudah tahu semua. Mudah-mudahan bisa untuk memotivasi kita dan meningkatkan sholat kita agar lebih khusyuk lagi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Yang baik, yang lurus semuanya itu datangnya dari Allah. Kalau Mas Novi memaafkan, semuanya memaafkan ya. Mas Novi saya minta maaf ya. Iya, Tad, sama-sama saya minta maaf bila mana ada kesalahan terhadap Ustadz dan jamaah. Sami-sami. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Novi. Terima kasih. Yeah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini kita sudah mendengarkan yang disampaikan Ustadz Dhani Adi Nugroho kaitan dengan salat khusyuk. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga menjadi amal pahala Ustadz dan kita semuanya yang dalam mengikuti kajian pagi ini. Saya memohon maaf bila mana dalam kajian ini banyak kekurangan terhadap yang baik disampaikan kami, Ustadz Dhani Adi maupun saya sendiri, dan adanya gangguan-gangguan teknis. Gitu, kita tutup kajian dengan baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu atas waktunya pagi ini. Kita tutup kajian bersama-sama.